Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Harapan dan doa kami sekeluarga dan tentu kita semua dalam keadaan baik dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu kedua dalam tahun 2021 ini. Dan tentu di awal tahun ini kita telah menyusun rancangan atau apa yang akan kita lakukan dan yang akan kita selesaikan di sepanjang tahun 2021 ini. Baik itu dalam jangka panjang atau pendek. Dan tentu dalam rancangan itu kita sudah mengatur dengan sedemikian rupa sehingga semuanya akan dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Dan itulah yang menjadi harapan, doa dan serta iman kita bersama-sama agar apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 kita baca bersama-sama. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini yang sebentar kami renungkan bersama-sama menjadi berkat, menjadi dasar buat kami dalam kami melangkah di sepanjang hari ini dan di sepanjang 1 tahun ke depan ini. Tolonglah kami Tuhan, berkati kami dan pimpin kami dalam perenungan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon pimpinan pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya berikan dalam pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini adalah libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Alasan yang pertama adalah di ayat yang ke-13 sampai 14. Bapak Ibu bisa memperhatikan di sana. Alasan kenapa kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan dalam setiap kehidupan kita adalah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita, khususnya pada ayat 13 ini, kita melihat ini adalah tipe orang Kristen yang memiliki keyakinan pada diri sendiri. Atau tipe orang yang percaya diri. Menurut Terusan Hakim, dalam bukunya Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, definisikan rasa percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Jadi arti dari percaya diri ini adalah suatu kondisi mental atau psikologis dari seorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Sehingga rasa percaya diri bagi kebanyakan orang merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencapai suatu kesuksesan. Bapak Ibu Saudara, ayat 13 ini memperlihatkan kepada kita kegagalan orang Kristen pada waktu itu dalam membuktikan iman yang benar dan dewasa di dalam Tuhan, bahwa orang-orang Kristen pada zaman Yakobus menempatkan diri mereka seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya pada ayat 13 ini diawali dengan kata jadi sekarang.
Ini menunjukkan kepada kita isyarat untuk memperoleh perhatian bagi peringatan-peringatan yang akan hendak disampaikan oleh Rasul Yakobus di dalam ayat-ayat berikutnya. Dikatakan dalam ayat 13 itu, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kalau kita memperhatikan, ini adalah satu perencanaan 1 tahun ke depan yang begitu amat baik. Apa yang akan dilakukan di kota di mana ia akan tuju, dan seakan-akan ia mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang dia lakukan, sehingga dia lupa melibatkan Tuhan dalam perencanaannya. Dengan kata lain, orang ini lebih mengandalkan diri sendiri atau kemampuan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, sikap seperti ini sangat dikecam atau dicela oleh Rasul Yakobus. Mengapa? Bukan karena perencanaan yang telah diatur sedemikian rupa dengan begitu baik. Namun demikian, yang dikecam atau dicela oleh Rasul Yakobus dalam bagian ini adalah sikap kesombongan atau kecongkakan hati dari orang tersebut yang membuat perencanaan tanpa mengikut sertakan Allah atau melibatkan Allah dalam perencanaannya. Bapak, Ibu, Saudara, perlu kita ketahui di sini, keyakinan pada diri sendiri atau percaya pada diri sendiri, kemampuan diri sendiri itu baik untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Namun persoalannya di sini adalah kalau kita bersandar pada kemampuan diri kita sendiri, kelebihan yang ada pada diri kita, harta kita, dan tidak menundukkan diri di bawah telapak tangan Tuhan yang perkasa atau melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, hal itulah yang sangat dikecam dan dicela oleh Rasul Yakobus melalui firman Tuhan hari ini. Ayat 14, Rasul Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa hidup ini sangat singkat. Dikatakan juga seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kalau hidup kita digambarkan begitu singkat dan hidup di luar kehendak Allah dan tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita begitu sangat berbahaya, mengapa kita harus membiarkan hidup kita binasa? Itu sebabnya pada ayat 16 Yakobus dengan tegas mengatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dalam firman Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat 5 juga mengatakan dan menegaskan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Demikian juga dalam Amsal pasal 27 ayat 1. Raja Salomo berkata, janganlah menjadi atau memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Bapak, Ibu, Saudara, percaya pada kemampuan diri sendiri atau kelebihan yang ada pada diri kita dan harta kekayaan kita itu baik. Tetapi berapa banyak kita yang telah gagal dan kecewa karena bersandar pada keyakinan diri sendiri dan harta kita. Kita melihat kisah orang kaya yang bodoh yang diceritakan dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Bagaimana dia begitu membanggakan dirinya dengan mengandalkan segala kekayaannya yang telah dicapainya. Sehingga sikapnya yang angkuh dan kebodohannya menyebabkan keputusan Tuhan atas dirinya seperti apa yang dikatakan firman Tuhan pada Lukas pasal 12 ayat 20. Hai engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apapun yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi dalam kisah ini menjelaskan serta mengajarkan kepada kita bahwa orang yang hidupnya mengandalkan diri sendiri dan kekayaannya tanpa melibatkan Tuhan atau hidup di luar Tuhan, sesungguhnya di mata Tuhan Allah ia miskin.
karena hidupnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi betapa bodohnya dan malangnya hidup kita ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi masih hidup dalam mengandalkan diri kita sendiri dan kekayaan kita tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita kalau dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam setiap perencanaan kita selalu mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai perenungan bagi kita ialah, apakah selama ini kita sudah mengandalkan Tuhan atau lebih mengandalkan diri kita dalam setiap perencanaan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, atau pendidikan kita, serta keluarga kita. Jadi kalau selama ini kita hidup mengandalkan kemampuan dan kelebihan kita, bertobatlah dan berpalinglah kepada Tuhan dan libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Karena Tuhan sangat membenci orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Yang kedua, mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Alasan yang kedua adalah ayat 15, perhatikan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Alasan yang kedua, karena Tuhan berdaulat atas hidup kita dan masa depan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 15 ini Rasul Yakobus mengajarkan kepada setiap pembaca suratnya bagaimana seharusnya orang percaya membuat rencana dalam menghadapi masa depan. Artinya bahwa dalam bagian ayat 15 ini mengingatkan kepada kita bahwa seharusnya dalam setiap perencanaan kita harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Perhatikan ungkapan kalau Allah menghendaki. Ini menunjukkan kepada kita iman dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani untuk meminta kepada Bapa agar cawan murka Allah itu berlalu daripadanya, tetapi bukan kehendakku, kehendak Yesus yang terjadi, melainkan kehendak Bapa lah yang terjadi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kebergantungan mutlak kepada kehendak Tuhan sajalah yang berdaulat atas hidup kita dan masa depan kita. Dan hanya iman kepada Dialah yang membuat keberhasilan dari setiap rencana-rencana kita yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Pada ayat 16, perhatikan kata tetapi. Dalam ayat ini menunjukkan adanya hal yang kontras atau berlawanan terhadap pola hidup pada ayat yang ke-15 ini. Walaupun orang yang disebut pada ayat 13 tahu seharusnya mereka hidup bagi kehendak Tuhan, tetapi mereka justru mempraktekkan atau menjalankan pola hidup mereka yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dengan terus terang dan tegas Rasul Yakobus menunjukkan penyebabnya ialah kecongkakan hati mereka. Kata congkak ini menunjukkan kepada sikap atau tindakan yang meninggikan diri sendiri atau sombong dan menganggap diri sendiri lebih baik atau mulia dari orang lain. Dengan kata lain, orang yang memiliki sikap seperti ini adalah orang yang lebih mengandalkan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Dan hal inilah yang sangat dicela oleh Rasul Yakobus. Dengan demikian juga firman Tuhan dengan tegas mengatakan dalam Amsal pasal 18 ayat 13b. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Jadi kalau sedemikian Tuhan sangat membenci kecongkakan atau kesombongan,
Mengapa kita harus membanggakan diri kita dan menyombongkan diri kita? Ayat 17. Ini mengindikasikan kepada suatu kesimpulan dari ayat 13 sampai 16 yang telah kita bahas, bahwa sikap melalaikan untuk hidup mengandalkan Tuhan adalah dosa. Dan kata tidak berbuat baik ini mengandung arti tidak bersedia menerima dan mentaati firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa seharusnya kita sebagai orang yang telah menerima hidup baru karena kuasa firman Tuhan, haruslah hidup kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya dalam Tuhan dan oleh Tuhan, hidup ini dapat berkembang secara sehat dan produktif. Seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Bahwa di luar Dia kita bagaikan ranting yang terlepas dari pokoknya, sehingga akhirnya menjadi layu dan kering, kemudian dikumpul oleh orang lalu dibakar. Jadi kalau sedemikian keadaan hidup orang yang berada di luar Kristus, mengapa kita harus menjadi orang yang bodoh dan keras hati yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan serta melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita? Kita melihat Daud ketika ia maju melawan Goliat, orang Filistin itu, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Khususnya pada ayat 45 sampai 47. Dalam bagian itu dikatakan bahwa Daud meyakini bahwa Tuhan menghendakinya untuk maju berperang melawan Goliat, dan Daud juga yakin ia pasti akan menang. Alasannya ialah karena Daud meletakkan keyakinannya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Karena Daud tahu dan mengenal kepada Tuhan yang ia sembah. Dan pada akhirnya kita melihat Tuhan memberikan kemenangan atas Daud. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang selalu mengandalkan Tuhan dengan iman percaya kepadanya, ia pasti memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan ia tahu. Dan tentu ia memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai penerapan bagi kita apapun yang sudah kita rancangkan dalam tahun 2021 ini, libatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita telah rancangkan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok dan 1 tahun ke depan ini. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, setiap hari dalam doamu, karena Tuhan berdaulat atas hidup kita dan masa depan kita. Sebagai kesimpulan, jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan dan sebagai perenungan bagi kita masing-masing dari kebenaran firman Tuhan hari ini, mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Yang pertama, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Oleh karena itu, teruslah melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita, karena Tuhan berdaulat atas hidup kita dan masa depan kita. Dr. Warren Wiersbe dalam bukunya yang berjudul Be Mature mengatakan betapa bodohnya manusia yang melalaikan kehendak Allah. Hal ini seperti berjalan melintas hutan yang lebat tanpa peta, atau melalui laut yang bertopan tanpa sebuah kompas. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, jikalau kita tahu bahwa mengandalkan diri sendiri itu sangat dicela atau dibenci Tuhan, dan kita tahu dan mengatakan kebenaran dan tidak melakukannya, itu adalah dosa. Karena itu, handalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Libatkan Dia dalam setiap perencanaan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan
menjadi dasar kekuatan buat kami untuk kami tetap terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.